Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa ibadatil awliyatil mukhlasin. Wa arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa maj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang kedua yang diikuti oleh Imam An-Nawawi, ini hadis tentu fadilahnya adalah fadilah sesuai urutannya. Kalau hadis yang pertama adalah hadis yang begitu agung, hadis yang kedua tentu adalah hadis yang tidak kalah besar keagungan yang kita akan selami dalam kesempatan pagi ini. Hadis Jibril alaihi wasallam. Ada yang menyebut dengan hadis Ummus Sunnah. Ummus Sunnah yang artinya pusaran sunnah atau pusaran Islam yang mencakup penjelasan agama seluruhnya. Ini hadis kalau diselami maka seorang cukuplah dengan satu hadis ini sudah memahami Islam seluruhnya. Hadis yang sangat panjang yang setiap penuntut ilmu dulu menghafal. Kalau bapak-bapak ini, saya kira nanti harus ditolan hafalan juga. Ya, kalau hadis pertama, saya kira sepekan harus hafal. Maka kita akan masuk hadis kedua dan begitu seterusnya, sehingga nanti kita akan habiskan di akhir pertemuan dengan hafalan yang kata Rasulullah, man hafidha min ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafal 40 hadis, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di hari kiamat ma'a zumratil fuqaha, bersama barisan para ahli fikih, para ulama fikih. Ini yang diharapkan dari pelajaran-pelajaran kita. Kita baca hadis yang kedua ini. Apa isinya? An Umar ibn Khattab. Ini sumbernya dari Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu hari saat kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadil thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam, sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ada bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami yang kumpul tidak mengenal ini orang yang datang.
hatta jalasa ila nabi, dia tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, mendekatkan dengkulnya kepada dengkul Rasulullah, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian tangannya diletakkan ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, dia pun laki-laki ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ajari aku tentang Islam. Faqala Rasulullah pun mengajarinya, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Setelah diajari, dia berkata, qala shadaqta Muhammad, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar kaget, semua sahabat kaget, kok dia ini nanya tapi dia kamu benar, membenarkan. Seorang siapa sebenarnya? Dia ngetes Nabi atau gimana? Faqala akhbirni anil iman. Kalau begitu wahai Muhammad, kata dia, melanjutkan pertanyaannya, ajari aku tentang iman. Nabi pun berkata, qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta, kamu benar wahai Muhammad, kata orang ini. Qala akhbirni anil ihsan. Sekarang ajari aku tentang ihsan. Kata Nabi, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu fa in lam takun tarahu, tidak bisa melihat Allah, yakini fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah ihsan. Fa akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu, ajari aku tentang apa itu hari kiamat. Kapan waktunya hari kiamat? Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya nggak tahu juga seperti yang bertanya. Kamu tanya orang yang tidak tahu, sehingga tidak ada jawabannya. Lalu dia tanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, apa ciri-ciri kiamat? Antalidal amatu rabbataha. Ciri-cirinya, kata Nabi, ketika al-amah, budak perempuan, antalid, melahirkan rabbataha, tuannya. Budak perempuan melahirkan tuan. Tuan itu apa? Majikan. Nah, ini budak melahirkan majikan. Yang kedua, antarul hufat al-urat al-alah ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu menyaksikan orang yang hufat, nyeker, al-urat, telanjang, al-alah, miskin, ri'asya, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, bertinggi-tinggian membangun bangunan. Tinggi-tinggi mencapai langit bangunan yang dia bangun. Summan tolako, orang ini tiba-tiba setelah perginya bertubi-tubi itu pergi. Falabis tumalian, Rasul yang mendengar itu agak sedikit merenung, tapi bukan rungu-rungu. Summa qala li, kemudian berkata, Rasulullah bertanya kepada Umar, lagi sedikit hilang kesadaran, apa namanya? Ngelamun sedikit. Labis tumalian, ya Umar. Kagetlah Umar. Atadri man Israil, kamu tahu enggak siapa tadi yang datang? Yang tanya itu siapa? Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Rasulullah,
innahu Jibril, barusanlah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kalian. Dia bertanya itu sebenarnya bukan untuk bertanya, tapi sedang mengajari kalian bagaimana belajar agama. Rawahu Muslim, kemudian rawahu Bukhari, dan banyak rawi-rawi hadis menyebutkan ini. Hadis ini awalnya ini diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar ini datang dari negeri Irak, Kufah atau Basrah. Dia datang ke Madinah. Kemudian dia ingin mengadukan satu hal, bahwa di Basrah itu ada namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani dari Basrah ini punya keyakinan yang aneh. Dia mengajarkan ajaran bahwa takdir itu nggak ada, atau bukan takdir tidak ada. Manusia itu dia beramal, dia melakukan apapun itu semua seperti boneka. Boneka itu apa? Di remote. Jadi atas tombol, semua itu dari sono dikendalikan. Dia sholat, dia zakat, dia soleh, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Atau dia brengsek, dia buruk, dia semua itu sudah diatur oleh Allah. Sehingga di surga itu sudah ada nama-nama, ini orang penghuni surga, ini orang penghuni neraka. Jadi sudah diatur semua oleh Allah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ada di genggamannya. Nah, ini keyakinan Ma'bad al-Juhani. Ini namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini dia nggak percaya kepada takdir, bahwa ini ada baik, ada buruk. Jadi manusia itu dengan pilihannya beramal, mau buruk ya silakan, mau baik ya silakan. Tapi semua sudah diatur dari Allah. Nah, Yahya bin Ya'mar ini datang ke Madinah untuk menanyakan itu. Nah, di situ di Madinah itu, di Masjid Nabi, ada sahabat namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Nah, tadi yang menceritakan hadis itu siapa tadi? Umar. Nah, setelah ditanya ini Abdullah, wahai Abdullah, di Basra ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani punya keyakinan yang begitu tadi. Innal amra unufun, sesungguhnya urusan ini sudah diatur dari langit, tidak ada yang bisa merubah-rubah dan tidak ada yang punya pilihan, kecuali itu semuanya sudah paket dari Allah. Apa kata Abdullah bin Umar? Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang menciptakan Abdullah bin Umar, lau anna li ahadihim mithla uhudid dahaban, seandainya mereka punya gunung emas segede gunung, fa'anfaqahu, kemudian mereka infakkan, ma qabalallah minhu hatta tu'mina bil qadar,
tidak akan pernah Allah terima infak emasnya yang sebeli gunung sampai dia beriman kepada Allah dan qadar. Kata Umar, inni bariun minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas dari mereka, mereka terlepas dariku. Kita beda. Keyakinan seperti ini sesat. Maka Abdullah bin Umar pun membacakan hadis dari Umar bin Khattab yang tadi kita baca. Bitulihi yang sangat panjang itu, ini jalur riwayat yang kita dapat dari keterangan para ulama. Nah, hadis ini yang kita sebut dengan hadis mencakup seluruh pelajaran agama. Di sana Jibril bertanya tentang mal iman, apa itu iman. Di sana Jibril bertanya mal Islam, apa itu Islam. Yang pertama mal Islam, yang kedua mal iman. Kemudian Jibril mengajari tentang masalah, apa itu kiamat dan tanda-tanda kiamat. Tiga inilah yang dibawa oleh agama, tentang Islam, tentang iman, tentang akhirat. Agama yang disebut dengan ad-din, inna dina indallahi Islam. Din itu apa? Din itu keyakinan kepada hari pembalasan. Kenapa agama diidentikan dengan hari pembalasan? Karena semua yang dibawa agama itu ujungnya pesan keimanan kepada hari setelah kehidupan, hari setelah kematian. Agama itulah yang dibawa informasi yang tidak difahami oleh mereka yang tidak beragama. Islam ini membawa berita tentang kalian akan hidup lagi, kalian akan mempertanggungjawabkan amal-amal kalian setelah hari as-sa'ah, hari kiamat. Maka ini yang diulang-ulang semua informasi agama tentang itu. Maka yang tidak tahu hadis ini, dia tidak tahu agama. Di sini ada iman, ada Islam, ada iman, ada hari kiamat secara khusus. Nah, sebelum lebih dalam, Jibril mengajari kita tentang bagaimana belajar agama. Bagaimana yang dikatakan Umar, pertama Jibril datang dalam penampilan yang paling sempurna. Ini mukadimah sebelum orang belajar, diajari oleh Jibril. Apa tadi yang kita dengar dari penampilan Jibril? Satu, bajunya bersih, warnanya putih sempurna. Ini kira-kira baju baru, ya, yang belum ada titik-titik noda, titik-titik debu, bersih dengan penampilan yang paling baik. Ini satu. Yang kedua, klimis. Apa namanya? Tapi Rambutnya hitam legam. Ini artinya penampilan yang mandi dulu, ya sebersih mungkin. Mungkin pakai minyak rambut. La yura alai asarus safar, yang dia tidak terlihat sama sekali bekas-bekas dia ini sedang safar. Kenapa Umar mengatakan ini bukan orang dari jauh yang perjalanan safar? Karena penampilannya tidak seperti orang safar. Apa yang tergambar dari penampilan orang yang sedang perjalanan jauh?
berminyak mukanya, kurang tidur matanya, rambutnya aut-autan, pakaiannya berdebu, tidak tidak halus, tidak rapi, dengan segala bentuk orang safar yang semua orang paham. Ini orang tidak. Tapi kenapa yang tergambar di wajah atau di pikiran Umar ini orang bukan safar? Padahal la ya'rifuhu minna ahadun. Orang Madinah tidak ada yang kenal orang ini. Kenapa? Kenapa Umar mengatakan tidak ada orang yang kenal? Kami yang hadir tidak ada yang kenal. Karena mudah saja mengenali satu kampung yang duduk di masjid Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah di masjid di kampung Rasulullah, orang semuanya kenal satu Madinah. Jadi Umar memastikan bahwa di Madinah itu tidak ada satupun yang tidak dikenal oleh Umar. Sehingga begitu Umar lihat wajahnya, ini nggak kenal saya. Dan semua orang, meskipun belum ditanya oleh Umar, pun Umar meyakini bahwa semua tidak kenal dia. Kenapa? Karena orang di masa Rasulullah itu semuanya ke masjid. Ini ada orang baru yang dia masuk masjid, padahal dia bukan orang situ. Bukan orang situ karena ya ini baru pertama kali ke masjid. Newbie, anak baru. Kalau jamaah sini nih kira-kira ada jamaah baru, ini pasti dikenali ya, dikenali bahwa dia tidak dikenal. Maksudnya apa? Maksudnya ini wajah ini belum saya kenal. Itu kita kenal semua ya. Kenal bahwa dia anak baru. Nah itulah zaman Rasulullah pun begitu. Beda sama kita sekarang. Kalaupun dia datang ke masjid, itu mungkin saja itu penduduk di sekitar masjid, benar ya? Nah, kalaupun dia baru datang ke masjid dan orang tidak ada yang kenal itu bisa jadi penduduk di sekitar masjid. Dia baru saja taubatnya mungkin, akhirnya masuk masjid. Padahal orang hidup bertahun-tahun di sekitar masjid, tapi orang tidak ada yang kenal. Coba ini sekitar masjid kita ini, ada yang belum kenal atau sudah kenal semua? Banyak yang tidak kita kenal karena tidak pernah ke masjid. Itu bedanya zaman kita dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi kok nggak ke masjid, itu berarti bukan orang situ. Kalau zaman kita, orang situ pun nggak ke masjid. Makanya Umar wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada orang yang kenal dia. Ini orang bukan orang sini, karena baru pertama kali masuk masjid. Mungkin dia orang dari perjalanan jauh, tapi kok gak ada ciri-ciri dia safar. Nah ini keanehan-keanehan hatta jalasa ilan nabi. Nah ini dari penampilannya. Kemudian saat di majelis, apa yang dilakukan oleh Jibril ini mengajari seorang yang mau belajar agama, mendekat sedekat-dekatnya dengan yang menyampaikan agama. Sumbernya adalah Rasulullah. Maka orang ini menempelkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Nah, kalau sekarang ya gimana menempelkan dengkul dengan
Nah, ini menggambarkan bahwa majelis Rasulullah saat itu penuh. Saking gak ada lagi tempat kecuali harus di depan ustadznya. Atau kalaupun tidak penuh, ya orang itu mengerumuni di samping kanan kiri depan belakang Rasulullah SAW. Itu dia ingin mendekat kepada sumber ilmu sedekat-dekatnya, sampai saking dekat sepertinya sudah sangat akrab. Ini orang bukan hanya menempelkan dengkul ke dengkulnya Rasulullah, sampai Rasulullah pun dipegang pahanya oleh ini orang. Fa'asnada wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, menempelkan, meletakkan telapak tangannya ke atas paha Rasulullah. Barulah dia bertanya. Pertanyaannya adalah tentang Islam, tentang iman. Tentang Islam, Rasulullah mengatakan syahadat pertama, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang kemudian para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar, dijadikannya sebagai rukun Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini syahadat, rukun pertama. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, tu'tiyaz zakah, membayar zakat, tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait, yang kelima menunaikan haji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kalian mampu berjalan ke sana. Barulah orang ini mengatakan shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Nah, cara di antara metode belajar adalah dengan bertanya. Maka Jibril pun mengajari para sahabat tentang pertanyaan yang berkualitas, langsung kepada inti daripada yang dibawa oleh Nabi SAW dari amal-amal yang paling tinggi, yaitu tentang al-Islam. Nah, Islam kemudian dia pun bertanya tentang iman. Apa bedanya Islam dengan iman? Dalam banyak keterangan, dalam banyak dalil-dalil bahwa Islam dan iman, kalau dia disebutkan bersamaan seperti ini dalam satu momen, Islam dan iman disebutkan seluruhnya, disebutkan dua-duanya, maksudnya berbeda. Tapi kalau Islam disebut, imannya tidak, atau sebaliknya, iman disebut, Islamnya tidak disebut, berarti ada persamaan di sana. Iman dan Islam itu tidak ada beda. Orang Islam ya pasti beriman, orang beriman ya pasti Islam. Gak ada beda. Itu kalau disebut salah satu saja. Nanti kita kasih contoh. Di sini Islam dan iman disebutkan seluruhnya. Ini punya fokus yang berbeda. Islam fokusnya pada amal, sementara iman fokusnya pada keyakinan. Di sini terlihat sangat jelas. Antasyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Islam dengan 5 rukunnya.
ini semua fokusnya pada amal. Sholat itu amal, puasa, zakat, haji, termasuk adalah syahadat di situ lebih pada pengakuan zahir yang bisa dilihat. Beda dengan iman yang itu semuanya tidak terlihat, hanya bisa dirasakan oleh yang meyakini itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian takdir, qadar. Ini semuanya keyakinan batin. Nah, ini bedanya Islam dengan iman. Tapi kalau tidak disebut salah satunya, yang disebut hanya satu saja, misalnya iman, itu mengandung juga amal. Sehingga orang yang tidak beramal berarti dia tidak beriman. Orang yang tidak punya keyakinan berarti dia bukan Islam. Misalnya disebut imannya saja. Iman itu baca Quran. Misalnya baca Quran itu amal atau keyakinan? Amal. Sholat itu amal atau keyakinan? Amal. Tapi itu disebut dengan iman. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini iman nih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah. Nah, salat. Lihat ini bicara tentang iman. Innamal mu'minun, orang yang beriman itu apa? Innamal mu'minun idza dzukirallah, kalau dia sedang mendengar asma Allah, zikir, wajilat qulub, hati yang bergetar. Nah, zikir itu padahal amal lisan, bukan keyakinan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika baca Quran dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimus shalah, kemudian dia mendirikan salat dan seterusnya. Ini iman saat dia disebutkan sendirian tanpa menyebutkan Islam, dia maksudnya adalah amal-amal juga. Begitu sebaliknya. Nah, iman dan Islam. Kemudian Jibril ini bertanya tentang An-Nisa. Kita sampai jam berapa? Jam 8. 15.40 ya. 15.45. 33. Berapa menit lagi? 10 menit. 15. Akhbirni anil ihsan. Yang ketiga tentang ihsan. Ihsan ini tingkatan beragama setelah Islam dan iman. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan para muslimun, para mukminun. Kemudian di atasnya lagi ada para muhsinun. Nah, yang diharapkan 3 rangkaian: Islam, iman,
ihsan inilah kita beragama. Inilah kesempurnaan agama yang diinginkan dalam hadis ini. Menyembah Allah dengan sholat bukan hanya sekedar fisiknya, tapi juga hadir ruhnya, keyakinan sepenuhnya kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya hadir, sampai pikirannya, sampai seluruh jiwa semuanya hadir, seolah dia sedang di hadapan Allah dan nampak di depannya yang dia sembah. Ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Dan Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diindra. Maka yakini bahwa Allah pasti sedang mengawasi. Ini tingkatan-tingkatan dalam hadis ini. Islam dulu atau iman dulu? Islam dulu apa iman dulu? Jika merujuk pada hadis ini, maka Islamlah yang lebih dulu. Sehingga ini muslimun itu tingkatan yang paling rendah dibandingkan dengan mukmin. Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Belum tentu imannya sempurna sekalipun dia sudah mendeklarasikan sebagai muslim. Maka ini peringatan bahwa ketika Jibril bertanya pertama kali mal Islam, keislaman kita ini masih butuh penyempurnaan dengan penyempurnaan iman. Maka berapa kita dapati muslim tapi munafik, muslim tapi benci dengan keislamannya, muslim tapi dia punya misi untuk menghancurkan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam tidak senang kalau disiarkan. Berapa banyak yang kalau dulu ya itu kemunafikan disembunyikan, kalau sekarang kemunafikan tampak dan dibangga-banggakan. Banyak sekali ya orang yang tidak suka dengan politik Islam, masjid, cara politik. Kalau sudah bicara tentang syiar Islam dia nggak senang. Kalau sudah bicara tentang negara Islam, dia nggak senang. Ini syiar-syiar, padahal itu semuanya bagian dari kesempurnaan iman kepada hukum-hukum dalam Islam. Maka barulah nanti agama yang akan sempurna dengan sempurnanya iman. Dan iman itu punya keyakinan al-Islamu ya'lu, Islam ini tinggi, wala yu'la alaih. Ini ibu-ibu, saya kasih contoh. Senang gak dengan Islam? Dengan hukum Islam. Kalau bapak-bapak, saya yakin imannya sempurna. Ini ibu-ibu nih, Bu, poligami kalau diamalkan gimana, Bu? No way. Tidak ada masalah. No way, tidak ada masalah ya. Itu tidak ada jalan. Nah, ini kalau kebenciannya karena seperti kebencian orang kafir tentang hukum ini, hilang iman kita kepada kesempurnaan Islam. Apa ini? Hukum
jahiliyah ini. Hukum padahal Quran jelas. Nah ini bahaya, bisa menghilangkan keimanan kita kepada sempurnaan Islam. Akhirnya dicari-cari alasan bahwa ini harus tidak diamalkan. Ini dulu itu orang-orang primitif yang memang dia itu seperti hewan, jadi liar, tidak ada pembatasan. Maka Islam datang membersihkan itu semua. Akhirnya yang punya istri 10, yang istri 100, yang tidak ada batas, itu harus dibatasi. Kalau itu dihilangkan semua, pasti guncangan stabilitas masyarakat tidak terhindarkan. Sehingga Islam datang dengan tahapan yang sudah 4 saja. Buktinya Rasulullah 11 itu untuk tahapan-tahapan menghilangkan budaya-budaya menikah tanpa batas. Sekarang zaman sudah nggak ada masalah dengan satu pasangan. Justru bumi ini mengarahkan satu pasangan. Sehingga Islam sejalan dengan hukum nasional dan internasional. Padahal itu hukum dari Allah. Dan para ulama sepakat itu ayat sudah tidak bisa ditafsir dengan tafsiran yang lain. Fangku matobal kemudian nisa masna wasulasa waruba. Di mana ini? Coba sekarang kalau nikah satu, apa yang terjadi? Yang katanya perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Itu benar apa enggak? Benar enggak? Sepakat semua? Bahkan di hari akhir nanti ada satu laki-laki banding 50 perempuan. Itu nubuah yang sampai kepada kita semua hari. Nah sekarang kalau nikah hanya satu, kira-kira yang 49 gimana nasibnya? Kira-kira nasibnya hanya 3 pilihan, Pak. Ibu-ibu, yang 49 ini nasibnya hanya 3. Sekarang banyak kita dapati laporan tentang kegelisahan gadis-gadis yang sudah berumur tidak mendapatkan dan tidak datang juga jodohnya. Ini apa ini? Ya karena bapak-bapak ini yang duda-duda ini. Cuma satu dia berani. Nunggu emaknya yang mati dulu baru dia berani. Sudah mati pun belum berani juga. Nah, terus gimana? 3 nih solusinya. Ya, solusi pertama yang mungkin jadi pilihan banyak orang, ya tidak menikah sampai kapan dulu. Ini solusi pertama. Gimana? Solusi nggak ya? Nah, itu pilihan emak-emak. Ya silakan. Yang kedua apa? Pelacur. Ya, karena pernikahan itu kebutuhan makhluk. Seperti halnya dia butuh makan, butuh istirahat, butuh. Nah sekarang dia tidak mendapatkan pasangan. Banyak orang ya, setelah menikah dia pisah, apa yang terjadi? Melacur. Atau gadis-gadis yang tidak pernah ketemu dengan jodohnya itu menjual diri. Nah, yang
ketiga. Apa yang ketiga? Berbagi suami. Nah, iya kan? Dia mau menikah, tapi nggak ada jodoh. Terus nggak mungkin dia melacur. Nah, yang ketiga apa solusinya? Poligami. Setuju ya? Nah, tiga ini mana yang paling manusiawi? Ya, kata bapak-bapak ya pasti yang ketiga. Jadi Islam ini datang dengan hikmah yang paling dalam, tidak pernah terpikir oleh logika manapun. Itu iman harus kita hadirkan. Oke lah. Belum lagi nanti tentang warisan, itu jadikan bahan gorengan dan framing jahat para munafikun. Warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini hukum primitif, hukum jahili, hukum orang-orang dulu yang perempuan tidak punya kesempatan hidup sebagaimana layaknya makhluk yang lain. Nah, justru warisan dalam Islam yang satu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki itu perlindungan kepada para wanita. Di dalam Islam yang harus kerja siapa? Laki-laki. Yang harus menafkahi keluarga, istrinya, anak-anaknya, semua laki-laki. Perempuan ungkang-ungkang aja di rumah lah, gak usah pusing, gak usah dipikirkan dengan mencari kehidupan. Biar kami laki-laki, kamu gak akan kuat. Itulah Islam. Maka ketika dia mendapatkan 2 bagian, itu untuk siapa 2 bagian itu? Oh, untuk istrinya, untuk anak perempuannya. Terus kalau dia bujangan, untuk siapa? Ya untuk menikah dia, dikasihkan juga untuk istrinya. Nah, yang satu tuh bagian untuk perempuan itu untuk siapa? Makan untuk skincare-nya, untuk kalungnya, untuk salonnya, itu semua. Laki-laki 2 bagian, habis untuk perempuan juga. Nah, kalau perempuan sekarang mau dapat 1, laki-laki cuma dikasih 1, wah langkah ungkang semakin berani perempuan. Makanya sekarang ini ada ikatan suami tak beristri. Apa itu namanya? Ikatan suami istri, ikatan suami tak beristri. Karena perempuan sekarang lebih banyak duit daripada laki-laki. Perempuannya kerja di rumah, gaji gue sama gaji, lebih besar daripada gaji lo. Jangan ngatur-ngatur. Kalau udah laki-laki digitukan, mewek dia di belakang. Pulang kampung dah, yo saya sama istrinya, gue lebih kaya, saya bisa mandiri tanpa lo. Apa sekarang? Ini perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan karir, perempuan itu, makanya terjadi banyak sekali rumah tangga yang akhirnya kowamnya justru diambil alih oleh para perempuan. Laki-laki, nah sudah, apa kata istrinya. Makanya sampai ada ungkapan perempuan selalu benar. Perempuan itu ras terkuat dunia. Hati-hati kalau dia sudah ngeser ke kanan, itu bisa belok ke kiri sesukanya. Baik, ada pertanyaan?
sebatas kesepakatan masyarakat dan sebatas pemahaman masyarakat itu pada Islam. Ya, sebatas itu. Kalau masih bodoh, masih politik itu bukan partai. Politik itu bukan warna-warna. Politik itu bukan. Politik itu yang dimaksud dalam Islam adalah menegakkan syariat setinggi-tingginya di dalam semua kehidupan. Itulah politik dalam Islam. Kalau partai warna itu bukan politik itu. Yang kita maksud bukan itu. Ya kalau itu nggak boleh dibawa ke masjid. Kayak ini masjid punya ini warna merah. Ini makanya ini ciri-cirinya merah. Ada satu masjid yang gara-gara ada karpet merah, akhirnya ribut. Kenapa? Karpetnya semuanya biru, ini ada merah. Ini masjid punya warna biru, merah tidak boleh masuk. Nah itu primitif itu. Nah, politik yang kita maksud adalah Islam ini bicara tentang penegakan hukum, sehingga hukum Allah tidak dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Ini masjid, ini hukum Allah. Jadi orang politik itu apa? Politik adalah untuk mengatur kehidupan. Itu ya setingkat pemahaman masyarakat. Islam urusannya tentang ekonomi, politik, Islam tentang militer, Islam tentang pendidikan, ini semua itu Islam yang syamil, sempurna. Bukan Islam hanya disuruh sholat dan ibadah, baca Quran. Jangan bicara Islam urusan kehidupan, urusan ekonomi. Jangan bicara Islam tentang pendidikan. Udah ini biar urusan kami saja. Enggak begitu. Ya. Itu kira-kira Pak Haji. Ya. Ada lagi? Ya. Saya kira cukup. Aku boleh hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.